Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami puji dan agungkan Engkau ya Tuhan, karena hebat kuasa-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan menuntun kami untuk mengerti dan menghidupkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Mengapa Ada Masa Kesukaran? Ayat intinya diambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Keterangannya, walaupun umat Allah akan dikelilingi oleh banyak musuh yang menginginkan kebinasaan mereka, namun kesengsaraan yang mereka derita bukan merupakan ketakutan terhadap penganiayaan demi mempertahankan kebenaran. Yang mereka takutkan ialah setiap dosa yang belum ditobatkan, dan jangan-jangan melalui beberapa kesalahan dalam diri mereka sendiri, mereka akan gagal menyadari kegenapan janji juru selamat. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Jikalau mereka dapat memiliki jaminan pengampunan, maka mereka tidak akan kendur dari kebinasaan atau kematian. Tetapi jika mereka terbukti tidak layak dan kehilangan nyawanya sebab tabiat mereka sendiri yang bercacat, maka nama Allah yang kudus akan menuduhnya. Dari setiap pelosok mereka mendengar rencana pengkhianatan dan melihat kegiatan pemberontakan. Maka timbullah di dalam diri mereka suatu keinginan yang mendalam, suatu kerinduan jiwa yang sungguh-sungguh, supaya kemurtadan yang besar ini dapat diakhiri dan kejahatan orang-orang jahat dapat berakhir. Tetapi sementara mereka memohon kepada Allah menghentikan pemberontakan, maka dengan perasaan yang peka terhadap kecelaan sendiri, sehingga diri mereka sendiri tidak lagi mempunyai kuasa untuk menolak dan mendorong arus pasang kejahatan yang hebat. Mereka merasa bahwa sekiranya mereka selalu menyerahkan semua kesanggupan mereka dalam pekerjaan Kristus, maju terus dengan kekuatan demi kekuatan, maka pasukan setan akan tidak mempunyai kuasa dan tidak berhasil melawan mereka. Mereka merendahkan jiwa mereka di hadapan Allah sambil menoleh kepada pertobatan mereka daripada dosa-dosa mereka pada waktu yang lalu, dan memohon janji juru selamat kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat yang kelima. Iman mereka tidak gagal walaupun doa mereka tidak segera dijawab, walaupun menderita kesukaran, ketakutan dan kesengsaraan yang hebat. Mereka tidak memutuskan hubungan mereka. Mereka tetap memegang kekuatan Allah, sama seperti Yakub memegang malaikat, dan perkataan yang keluar dari jiwa mereka ialah, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Masa kesukaran ialah saat menentukan untuk menunjukkan tabiat yang sempurna dengan Kristus. Masa kesukaran itu direncanakan untuk menuntun umat Allah menolak setan dan pencobaannya. Mengapa ada masa kesukaran? Masa kesukaran adalah saat menentukan untuk menunjukkan tabiat yang sempurna dengan Kristus. Dan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini katakan masa kesukaran itu direncanakan untuk menuntun umat Allah menolak setan dan pencobaannya. Tuhan Allah yang Maha Baik mengizinkan umat-umatnya yang sejati melewati tantangan demi tantangan, dan tantangan terbesar yang dialami umat Tuhan bukan ketakutan terhadap penganiayaan demi mempertahankan kebenaran, tetapi yang sangat umat-umat Tuhan takutkan ialah setiap dosa
yang belum ditobatkan. Jangan sampai ada kesalahan dalam diri mereka sendiri yang mereka belum selesaikan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita perbaiki hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita selesaikan setiap dosa-dosa kesayangan kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika dosa-dosa kita telah diampuni, ketika Tuhan izinkan kita memasuki masa-masa kesesakan besar itu, Tuhan sendirilah yang akan menyanggupkan kita untuk melewatinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu sebagaimana kami ada dalam setiap kelemahan kekurangan kami. Kami memohon ampun akan setiap dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat dilayakkan di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu setiap catatan dosa kami dalam kitab kematian bisa dihapuskan oleh karena rahmat Tuhan, dan kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kami semuanya. Bantulah kami ya Tuhan dalam menghadapi setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba nanti, Engkau izinkan kami mengalami masa kesesakan besar, kami akan dimampukan untuk siap melewatinya, bukan karena kami sanggup, tetapi karena kuasa-Mu lah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan kendali kuasa Roh Kudus Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.